Episode 34, Keluarga. Rebecca sedang berada di perjalanan menuju Olympia. Setelah dihubungi oleh Richard bahwa Carol telah kembali, perasaan yang membuncah bahagia dia rasakan sekarang. Marco, bisakah kamu cepat sedikit? Seru Rebecca pada sang supir. Ya nyonya, jawab Marco menambah kecepatan. Setelah menempuh perjalanan 1 jam 30 menit, akhirnya mereka sampai di depan mansion Albert. Rebecca segera keluar dari dalam mobil dan berlari masuk. Dengan langkah tergesa dia menaiki tangga dan menuju pintu kamar kakek Albert. Pintu tidak tertutup sempurna. Langsung saja Rebecca membuka pintu dan pemandangan pertama adalah dia melihat wajah wanita yang sangat dia rindukan. Sedangkan dari dalam kamar semua mata langsung melihatnya. Richard tersenyum mengetahui istrinya telah sampai mansion. Carol, ucap Rebecca belinang air mata. Mami Carol yang masih setia duduk di sisi ranjang Alia pun langsung berdiri menghampiri saudarinya itu. Rebecca lirih Carol. Rebecca yang masih tidak bisa bergerak karena saking kagetnya melihat wajah saudarinya itu hanya bisa menangis. Carol langsung memeluknya erat. Dia juga begitu merindukan sang adik yang usianya 5 tahun di bawahnya itu. Kenapa kamu semakin cantik? Celetuk Carol mencairkan suasana. Hika. Rebecca masih saja menangis di dalam pelukan sang kakak. Rebecca ingat pelukan yang selalu membuatnya tenang ini. Di saat keterpurukan dalam hidupnya yang ditinggal sang mama Angelika selamanya. Esas tetete maafkan aku ya, karena selama ini telah meninggalkanmu, tapi sekarang aku janji tidak akan pernah pergi lagi. Kita akan selalu bersama menjaga Daddy, bisik Carol di telinga sang adik sambil mengelus rambutnya. Kamu jahat Carol, Hicks, kamu jahat. Rebecca berucap. Semua orang yang melihat itu hanya bisa diam. Hai putri-putriku, aku juga ingin dipeluk, seru kakek Albert. Rebecca dan Carol lalu menatap sang Daddy. Carol membimbing Rebecca untuk berjalan. Setelah itu dua putri Albert itu memeluk sang ayah dengan diselingi derai air mata. Pemandangan yang mengharukan, keluarga kecil itu sudah berkumpul lagi. Isak tangis bahagia mewarnai adegan itu. Senangnya. Sudah seperti cerita novel yang happy ending. Tapi ini belum India. Tinggal cucu satunya Kevin yang masih belum tahu semua ini. Stephen dan Richard saling memandang dan tersenyum. Mereka rasa sang mama pasti akan bisa merestui hubungan Stephen dengan Alia. Siapa yang terbaring di ranjang kakak? Tanya Rebecca penasaran karena melihat Alia yang masih pingsan itu. Rebecca, dia putriku Alia. Wanita yang selama ini kamu benci. Ucap Carol yang membuat Rebecca menutup kedua mulutnya tidak percaya. Apa? Jangan bilang kalau wanita itu adalah keponakanku. Ucap Rebecca masih shock. Carol mengangguk, sedangkan semua orang menatap Rebecca dengan tatapan yang sulit diartikan. Aku ingin menikahi Alia, Ma. Restuilah kami, Stephen, yang sedari tadi menggenggam tangan Alia melepaskannya dan berjalan menuju mamanya. Tidak, ini tidak mungkin. Dia adalah sepupumu Stephen. Ucap Rebecca masih tidak terima. Tapi bukankah kita hanya sepupu dari saudara sambung? Jadi aku boleh menikahi Alia, Ma? Stephen telah mendengar semua cerita dari Richard, tanpa ada yang ditutupi lagi. Rebecca terkesiap mendengar ucapan sang putra. Apa dia sudah melupakan bahwa dia adalah putri tiri dari Albert? Selama ini dia selalu mendapatkan kasih sayang yang berlimpah dari ayah sambungnya itu. Rebecca terdiam. Masih tidak percaya dengan situasi ini. Banyak kejutan di dalamnya di mana Carol yang masih hidup dan Alia yang merupakan putri Carol. Kekasih sekaligus sepupu Stephen. Aku tetap tidak setuju. Ucap Rebecca datar. Ma, kakek telah menyetujuinya. Kenapa mama masih keras kepala sekali? Meskipun tanpa restu mama aku akan tetap menikah dengan Alia. Ucap Stephen emosi karena sikap mamanya. Stephen kembali ke sisi ranjang di mana Alia masih belum membuka matanya. Dia menggenggam erat tangan kekasihnya itu, mengajaknya bicara, dan menciumi punggung tangan Alia. Tidak ada lelahnya dia ingin bersatu dengan Alia di ikatan pernikahan. Tidak peduli mamanya yang masih membenci Alia. Atau karena status mereka yang saudara. Tapi bukankah semua sudah jelas bahwa mereka bukan saudara kandung? Rebecca terlahir dari benih sang papa yang telah mencampakkan dan meninggalkan begitu saja Rebecca kecil bersama Angelika sang nenek. Sampai Tuan Albert menolongnya dengan menikahi mominya. Karena saat itu Angel bekerja mengasuh Carol kecil. Biarlah, Stephen tidak peduli lagi. Yang penting kakek dan papanya sudah memberi restu. Carol mengelus lengan Rebecca, membuat Rebecca menoleh ke arahnya.
Mereka berdua saling tersenyum, membuat Richard menaikkan sebelah alis menatap sang istri, dan kakak iparnya seperti sedang merencanakan sesuatu. Albert hanya tersenyum menyimak tingkah para putrinya dan cucunya yang sedang ngambek. 1 jam berikutnya, Alia telah siuman dari pingsannya, membuat Stephen sangat senang. Sayang, kenapa kamu menangis? Sasteti, jangan menangis lagi, karena sebentar lagi kita akan menikah, ucap Stephen yang membuat Alia melongo. Menikah? Iya, kita akan segera menikah, menjadi keluarga yang bahagia, membesarkan anak-anak kita bersama. Stephen mencium kening Alia. Rubeca berdehem, yo, nya Rubeca. Alia terkejut melihat kehadiran wanita itu. Stephen melengos, tidak suka kehadiran mamanya yang mengganggu momen saja. Apakah kamu benar-benar mencintai Stephen, Alia Abraham? Tanya Rubeca dengan wajah datar. Alia tentu saja masih merasa takut, apalagi dengan status mereka yang ternyata adalah sepupu. Haiya, Alia belum mengetahui semuanya. Alia menunduk meneteskan air matanya kembali. Aku tidak akan menikah dengan Stephen. Tenang saja, Nyonya Rubeca. Mungkin kita memang tidak berjodoh. Hikes. Lydia adalah sepupuku. Mana mungkin aku menikah dengannya meskipun aku sangat mencintainya. Semua orang melotot mendengar penuturan Alia. Lalu kemudian sepersekian detik semua yang ada di ruangan itu tertawa. Apalagi Rubeca yang langsung memeluk Alia erat. Membuat Alia bingung dengan keadaan ini. Menikahlah dengan putraku Stephen dan jadikan keluarga ini mempunyai keturunan Benedict. Sang cicit dari kakek Albert Benedict agar mempunyai keturunan dan penerus yang sebenarnya. Dan juga keturunan Austin, karena Stephen adalah cucu satu-satunya dari keluarga Austin. Ucap Rubeca panjang lebar di telinga Alia. Apa aku sedang bermimpi? Alia bingung. Tidak sayang, kamu dan Stephen hanya saudara tiri, jadi kalian bisa menikah. Ucap Rubeca melepas pelukannya. Dia menangkap wajah Alia, tersenyum memandang wajah keponakan sekaligus calon menantunya itu. Maafkan aku selama ini yang telah menyakitimu, membencimu dengan alasan yang sungguh konyol. Aku tidak ingat siapa diriku dan dari mana berasal. Kakekmu Albert banyak memberikan kasih sayangnya, suamiku Richard juga memberi banyak cinta, sampai aku lupa dan mempermasalahkan derajat dan status. Padahal kita semua sama di mata Tuhan. Stephen dan Alia, maafkan mama ya nak. Rubeca menangis terseduh menyesali perbuatannya yang dulu. Stephen pun memeluk dua wanita yang sangat dicintainya ini. Sungguh indah pemandangan keluarga yang sudah bersatu. Ternyata keputusan Carol untuk kembali mempunyai dampak yang lebih besar. Sebulan setelah kejadian itu, Albert sungguh merasa bahagia. Apalagi dia telah bertemu dengan Kevin, cucu laki-lakinya itu. Wajah dan perawakannya sangat mirip dengan Albert muda. Kevin mempunyai wajah yang menurun dari sang kakek Albert. Sedangkan Alia mirip dengan sang dadinya yaitu David Abraham. Sedangkan Stephen bersama Alia sedang memilih baju pengantin. Rencananya sebulan dari sekarang acara pernikahan akan digelar. Alia keluar dari ruang ganti dan memperlihatkan kepada Stephen tentang gaun pilihannya. Bagaimana kalau yang ini, Stephen? Tanya Alia. Stephen menatap calonnya itu tidak berkedip. Stevie, bagaimana? Tanya Alia lagi. Sepertinya itu terlalu terbuka dan seksi sayang. Ganti yang lebih tertutup, jawab Stephen. Apa aku tidak salah dengar? Bukankah dia suka kalau aku memakai pakaian terbuka dan seksi? Gerutu Alia yang masih didengar oleh Stephen. Apa yang kamu bilang tadi, sayang? Kamu hanya boleh seksi di depanku saja. Kalau di depan banyak orang itu tidak boleh. Stephen mendekat memeluk pinggang Alia. Baiklah, aku akan menggantinya. Ucap Alia yang melihat tatapan mesum dari Stephen. Setelah beberapa saat Alia masuk ruang ganti dan dibantu oleh pegawai butik untuk mengganti gaun Alia. Dia melihat sebuah hiasan untuk rambut di meja rias. Lalu Alia mengambil dan memakainya, mengoleskan sedikit lipstik merah di bibirnya. Perfect. Alia keluar kemudian menghampiri Stephen yang duduk di sofa ruang tunggu. Lihatlah STFA, gaun ini sangat sederhana dan lebih tertutup. Biagayim Aina? Tanya Alia yang ikut duduk di sofa dengan berpose seperti model. Sayang, kenapa aku jadi ingin menerkamu? Pakai baju apapun kamu selalu terlihat seksi. Ucap Stephen berpindah duduk di samping Alia dan langsung mencium bibir merahnya. Awas Stephen. Gaunku. Bersambung.